Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Kau terlalu lemah. Yin Ziping menyerang lagi-lagi, dengan penampilan hantu dan kecepatan cepat. Ye Chen tampak tenang, dan mencoba yang terbaik untuk menghindari perlawanan, tetapi dia terus-menerus terluka, dan darahnya berhamburan satu demi satu. Banyak orang yang menonton di bawah sudah menutupi mata mereka. Betapa mendominasi Ye Chen selama kompetisi 3 sekte, tetapi di depan Inang dengan kecocokan 90%, tidak ada perlawanan. Ini saja membuat orang-orang kagum pada kekuatan bertarung Yin Ziping. Saat ini, dari sekte Zhengyang. Ketika mendengar berita dari mata-mata sekte Heng Yue, dia tiba-tiba berdiri, bagaimana mungkin, Ye Chen masih bisa berkultivasi. Berita itu akurat. Saat ini Ye Chen sedang melawan inang jiwa naga kuno Yin Ziping. Mata Cheng Kun sedikit menyipit. Ye Chen, aku benar-benar meremehkanmu. Dia bahkan tidak menjadi orang yang tidak berguna. Selain itu, Ji Ningsuang, yang berdiri di sana, bergumam. Tidak seperti Cheng Kun, ada sedikit senyum di sudut mulutnya, dan sorot mata yang indah itu sedikit terkejut. Segera, pertempuran antara murid inti peringkat pertama Ye Chen dan inang jiwa naga kuno Yin Ziping menyebar ke seluruh dataran Chu. Tiba-tiba, seluruh dataran Chu meledak, dan wajah pasukan utama menjadi sangat indah. Sebelumnya, berita yang dirilis oleh sekte Heng Yue adalah bahwa Ye Chen menjadi orang yang tidak bisa berkultivasi, dan pada dasarnya tidak banyak orang yang terkejut, karena pada saat itu Ye Chen mengalami luka yang begitu serius, dan dia juga menelan pil penghancur tulang tingkat 5, yang dia bisa mendapatkan kembali kehidupan yang sudah baik. Sekarang, berita bahwa Ye Chen masih bisa berkultivasi, tentu saja menyebabkan dataran Chu meledak. Tentu saja, mereka yang mengenal Ye Chen dapat berlatih, tampak lebih tenang, seperti kakek Zuge, seperti Biyu dan Sangguan Yuer. Pertunjukan bagus ini tidak boleh dilewatkan. Saat ini, para orang mengirim satu demi satu ke sekte Heng Yue. Ye Chen bisa mengalahkan Ji Ningsuang pemilik tubuh roh mistik. Aku tidak tahu apakah bisa juga mengalahkan Inang dengan kecocokan 90%. Sulit untuk mengatakannya, kamu tidak akan tahu jika kamu tidak pergi. Ledakan. Bang. Ketika dataran Chu bergejolak dengan berita ini, pertempuran antara Ye Chen dan Yin Ziping telah terjadi dari dalam sekte Heng Yue dan di luar sekte Heng Yue, dan pertempuran itu luar biasa di hutan pegunungan yang luas. Orang-orang sekte Heng Yue, apakah murid atau orang tua, pada dasarnya mengikuti. Namun, perlu disebutkan bahwa wujud Ye Chen sudah sangat menyedihkan, dan darahnya tak terhitung jumlahnya. Gaya tubuh Yin Ziping tidak dapat diprediksi. Setiap kali dia muncul, dia bisa meninggalkan darah di tubuh Ye Chen. Melihat Ye Chen lagi, tatapannya tetap tenang, atau dengan kata lain, penampilannya tidak mengalami gelombang apapun dari awal hingga saat ini. Kakek naga berkata, "Bocah, sekarang kamu tahu kan kekuatan jiwa naga kuno? Terkadang, kamu benar-benar harus mengakuinya." Ye Chen tidak mengatakan sepatah kata pun, masih menghindari serangan, dan terkadang meluncurkan beberapa serangan opsional. Benar, Ye Chen menunjukkan kelemahan sejak awal. Di satu sisi, Ye Chen tidak bisa menggunakan jurus terlarang mata roda abadi. Di sisi lain, tidak bisa mengimbangi, dan dia mencari kesempatan untuk melawan. Kelemahannya yang fatal. Ye Chen, terlalu membosankan untuk bertarung denganmu.
Seperti yang dipikirkan Ye Chen, kata-kata penghinaan dan pelecehan Yin Ziping tidak ada habisnya. Ye Chen menunjukkan kelemahan dan berhasil menipu Yin Ziping. Apakah Inang dengan kecocokan 90% sangat menakutkan? Bahkan Ye Chen dipukuli tanpa kekuatan untuk melawan. Di bawah, para tetua dan murid sekte Heng Yue menghela nafas. Jika kamu bertarung seperti ini, cepat atau lambat Ye Chen akan mati. Yang Dingtian menarik napas dalam-dalam dan terlihat jelek. Wajah Su Fu tidak jauh lebih baik. Yin Ziping menunjukkan kekuatan bertarungnya, dan mereka semua dikejutkan oleh drama tersebut. Mengapa begitu keras kepala? Chu Xuan menggenggam tangannya, wajahnya pucat, dan matanya penuh kekhawatiran. Hidup ini ditakdirkan untuk tidak bisa berdiri. Si Tunan menggelengkan kepalanya tak berdaya, meskipun Yin Ziping sombong, tetapi tidak dapat disangkal bahwa dia sangat kuat. Tong Xuan mencibir, dengan kekuatan seperti ini, ingin merebut posisi murid suci dengan Inang kecocokan 90%. Para muridku yang ingin Ye Chen menjadi murid suci memiliki penglihatan yang buruk. Dan lagi setelah pertempuran ini, saya melihat siapa lagi yang berani memberontak melawan keagunganku. Saat semua orang berbicara, Ye Chen dalam kehampaan kembali diterbangkan oleh Yin Ziping. Ledakan. Dengan raungan, Ye Chen, yang menghentikan sosoknya, adalah karena tubuhnya terlalu berat, dan dia turun gunung. Ye Chen, tahukah kamu? Hari ini, kamu seperti anjing yang berduka. Yin Ziping tersenyum sedih, menginjak tangga misterius, menyerang lagi, dan menabrak Ye Chen. Lihatlah Ye Chen lagi, berdiri di atas gunung, berdiri diam, dan membiarkan Yin Ziping membelahnya. Tentu saja, tepat ketika Yin Ziping menebas, mata Ye Chen memancarkan cahaya yang tajam, dan pikirannya tiba-tiba bergerak. Formasi buka. Tiba-tiba, formasi menyebar seketika. Dengan munculnya formasi, kekuatan misterius yang menahan orang muncul seketika, sehingga Yin Ziping kecepatannya juga turun seketika dengan munculnya formasi. Tepat pada saat ini, Ye Chen tiba-tiba melangkah maju, dengan mudah menghindari telapak tangan Yin Ziping, dan kemudian meninju keras, tanpa tergesa-gesa menggedor dada Yin Ziping. Serangan balik menyebabkan Yin Ziping menderita kerugian besar, dan tinju sangat kuat sehingga Yin Ziping memuntahkan darah di tempat. Adegan singkat seperti itu mencerahkan mata penonton. Tidak pernah terpikir oleh Ye Chen bahwa dia bisa melakukan serangan balik besar di bawah tekanan mutlak. Serangan balik ini telah membuat banyak orang memiliki perasaan. Ye Chen akan melakukan serangan balik. Benar saja, faktanya adalah seperti yang mereka pikirkan, dengan pukulan, Ye Chen seperti singa jantan yang terbangun dalam tidur nyenyak, dan Yin Ziping yang berjuang naik turun berturut-turut. Ledakan. Dengan bentuk tubuh Yin Ziping yang terhenti, sebuah puncak gunung dihancurkan olehnya. Yin Ziping tertawa dengan marah, dan tawa menyeringai itu sengit. Ini menarik, Ye Chen, sepertinya kamu akan memberiku lebih banyak kesenangan. Kemudian, dengan satu tangan mengangkat langit, kelima jarinya terentang ke arah ketiadaan, dan kemudian dia tiba-tiba meraih 8 naga. Mengaum. Tiba-tiba, suara naga terdengar di langit, dan 8 bayangan naga besar jatuh dari langit dan meraung ke arah Ye Chen. Ye Chen mengulurkan tangannya dan mengeluarkan pedang naga. Ye Chen tidak mundur dan bergerak maju. Ye Chen menghancurkan ke depan, membelah bayangan naga dengan satu bilah, memutar telapak tangannya, dan kemudian menghancurkan bayangan naga kedua. Di sisi lain, bayangan naga ketiga pun hancur. Mengaum.
5 bayangan naga yang tersisa mendatangi Ye Chen dari segala arah. Ye Chen mendengus, dan awan api peri tiba-tiba melonjak, membentuk lautan api, berguling ke 4 arah, dan 5 bayangan naga yang berkibar semuanya ditelan dan dihancurkan menjadi kehampaan. Aku tidak tahu apakah kamu bisa melakukan ini satu demi satu. Bayangan naga berkepala 8 dimusnahkan satu demi satu. Yin Ziping tersenyum tanpa amarah. Dia telah berdiri tegak, membuka jarinya, dan menekan Ye Chen. Ledakan. Tiba-tiba, langit bergemuruh, yang semuanya dihancurkan oleh gravitasi yang kuat ini. Ledakan. Di tempat, Ye Chen setengah berlutut di tanah oleh gunung raksasa. Meskipun gunung raksasa itu ilusi, itu benar-benar seperti gunung raksasa, dan di punggungnya seperti membawa gunung besar. Hancurlah kau! Ye Chen berdiri dengan kaku, dan kemudian mengepalkan kepalan ke langit, menghancurkan gunung raksasa ilusi itu. Yin Ziping tertawa kecil, menunjuk ke langit. Tiba-tiba, langit redup sesaat, seperti langit yang gelap, dan langit yang gelap muncul dengan bintang-bintang, bersinar dengan segala jenis lampu, semua bintang menyinari langit, seperti hujan, berwarna-warni, tetapi masing-masing bintang itu sangat kuat, dengan kekuatan penetrasi yang kuat. Formasi pedang. Tiba-tiba, Ye Chen melambaikan pedang, dan langsung membentuk perisai formasi pedang. Segera, suara benturan logam terdengar satu demi satu serangan menyerang satu demi satu pada formasi perisai pedang Ye Chen. Serangan cahaya bintang sangat kuat. Formasi perisai Ye Chen segera dihancurkan. Di saat krisis, Ye Chen menggunakan pelindung armor untuk menutupi seluruh tubuhnya. Tapi meski begitu, armor yang sulit dihancurkan masih dihancurkan oleh serangan Yin Ziping. Bahkan armor yang tak terkalahkan telah dikalahkan seperti ini. Dongfang Yuling, datang untuk menonton pertunjukan telah tiba, dan ketika dia berhenti, dia melihat Ye Chen ditekan oleh langit berbintang. Inang dengan kecocokan 90% ini agak menakutkan. Sepertinya kita belum selesai. Di utara, gelombang keempat orang yang datang untuk menonton pertempuran juga tiba, memandangi kehampaan dengan seluruh mata mereka. Secara visual, pertempuran ini lebih baik daripada pertempuran Ye Chen dan Jining Suang, bahkan lebih seru. Melihat sosok gelap di arah timur, barat, selatan, dan utara, Yang Dingtian mengerutkan kening. Sekarang Sekte Heng Yue jelas menjadi fokus, kemampuan Ye Chen masih bisa berkultivasi telah terungkap, dan Inang dengan kecocokan 90% juga terungkap. Tidak peduli siapa yang menang atau kalah dalam pertempuran ini, Ye Chen dan Yin Ziping akan menjadi incaran. Ini bukan hal yang baik. Sebagai ketua Sekte Heng Yue, dia tahu bahwa begitu ada orang yang mengancam keturunannya, kebanyakan dari mereka akan membunuhnya dengan segala cara. Saudaraku, ada banyak orang kuat yang bersembunyi di dalamnya. Dao Xuan memandang Yang Dingtian. Keluarkan pembatas. Yang Dingtian segera melangkah maju. Segera, Dao Xuan, Su Fu dan mereka semua melangkah maju, dan bahkan Sekte Heng Yue menerbangkan banyak tetua. Lebih dari 20 orang telah menggerakkan sidik jari yang sama. Kemudian, pembatas yang luas dan mempesona muncul dalam sekejap, menutupi hutan pegunungan tempat Ye Chen dan Yin Ziping bertarung, jika ada pelaku yang diam-diam menyerang keduanya. Begitu pembatas itu dikorbankan, semua orang mendengar teriakan pedang. Ketika semua orang melihatnya, mereka menemukan bahwa sumber suara pedang itu berasal dari Ye Chen. Pada saat ini, Ye Chen, yang dipukuli, tiba-tiba berdiri diam, tangannya memegang pedang tenang dan tenang,
berpusat di seluruh tubuhnya, bayangan pedang muncul, terbang bola-balik, terus-menerus mendesis. Ye Chen berdiri di tengah-tengah pedang, tapi Ye Chen bukan lagi manusia, melainkan pedang tajam, pemimpin pedang. Jurus apa ini? Seseorang berkata dengan heran, begitu banyak energi pedang. Kapan dia mempelajari jurus yang begitu kuat? Yang Ding Tian kagum melihat Ye Chen. Itu jurus 10.000 pedang. Si Tunan, yang telah melihat Ye Chen melakukan teknik ini, berkata dengan tergesa-gesa. Ye Chen mempelajarinya ketika di aula seni. Kami pernah melihatnya. Apa ada hal seperti itu? Yang Ding Tian membuat mereka takjub satu demi satu. Mereka telah berada di aula seni, tetapi pada dasarnya mereka semua mempelajari jurus, tetapi mereka tidak menciptakan jurus mereka sendiri seperti Ye Chen. Ketika orang banyak kagum, Ye Chen memberi isyarat sembrono, dan dia tiba-tiba mengayunkan pedangnya, menunjuk ke langit. Tiba-tiba, bayangan puluhan ribu pedang yang menghantuinya semua berteriak, seolah mendengarkan perintahnya, arah depan pedang ke arah yang ditunjukkan oleh Ye Chen. Pedang bagaikan prajurit sihir, pedang akan menghancurkannya, satu pedang akan menjadi sejuta pedang, dan sejuta pedang akan menjadi raja. Melihat ini, kulit Yin Ziping telah berubah, dan dia buru-buru mengorbankan kekuatan untuk menahan. Terkadang berdiri tegak mungkin bukan hal yang baik. Sama seperti dia berdiri belasan kaki lebih tinggi dari Ye Chen. Sekarang pedang menembak ke langit, dan sementara dia terus-menerus memusnahkan cahaya bintangnya, tidak ada bedanya. Serang, itu adalah gerakan besar serangan kelompok, dia berdiri sangat tinggi, itu jelas merupakan target hidup. Bang! Bang, ini adalah rangkaian suara benturan logam lainnya. Energi pedang naik ke langit, dan cahaya bintang tetap ada di langit. Gas pedang dan cahaya bintang terus bertabrakan, dan mereka terus-menerus retak, menciptakan gambar yang indah di kehampaan. Dengan dua suara yang tidak berurutan, armor Ye Chen pecah, dan perisai Yin Ziping juga retak. Serangan sejuta pedang yang mengerikan. Seorang pria yang tampak seperti seorang sarjana bergumam di tengah kerumunan, dan matanya penuh keheranan. Pipi orang ini putih dan lembut, dan dia terlihat tampan. Sekilas, dia adalah seorang sarjana, tetapi jika dilihat lebih dekat, itu bukan hal yang sama. Siapapun yang pernah melihatnya akan terlihat aneh karena dia adalah Jining Suang yang berpakaian seperti laki-laki. Ya, Jining Suang ada di sini, tapi dia tersembunyi di tengah keramaian. Penyamaran yang luar biasa. Tidak ada yang mengenalinya. Jining Suang bergumam, setelah lama tidak bertemu, kau semakin menakjubkan. Saat Jining Suang bergumam, bidak Ye Chen yang kosong sekali lagi melakukan satu serangan. Dia seperti angin, hampir tanpa bayangan, dengan pedang tajam, dengan kekuatan penetrasi yang tak tertandingi, mendekati Yin Ziping. Wajah Yin Ziping galak, dan telapak tangannya menutupi cakar naga ilusif dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dengan suara ini, pedang Ye Chen tertegun oleh tangan Yin Ziping yang ditutupi dengan cakar naga, meski bagaimana Ye Chen mengerahkan kekuatannya, dan dia tidak bisa menembus satu poin pun. Ye Chen, trik ini tidak berguna bagiku. Yin Ziping menunjukkan gigi putihnya dan tersenyum dengan ganas. Apa benar? Kata Ye Chen dengan datar. Begitu kata-katanya jatuh, sosok yang terbakar dengan api muncul di tubuhnya. Setelah diperiksa lebih dekat, itu adalah tubuh api abadi. Selain dia, tubuh petir juga bergegas keluar pada saat bersamaan. Baik tubuh api dan tubuh petir memegang pedang pembunuh di tangan mereka.
Kedua suara itu tidak dalam urutan tertentu, dan baik tubuh api maupun tubuh petir melemparkan serangan pedang. Dalam adegan seperti itu, meski tidak dapat menanggapi Yin Ziping, dia tidak menyangka bahwa dua sosok dilarikan keluar dari tubuh Ye Chen. Dengan darah berceceran, dada dan rongga dada Yin Ziping ditembus oleh serangan tubuh api dan tubuh petir. Jadi, apa itu? Penonton kuartet terkejut. Apakah itu tubuh klon? Seseorang bertanya ragu-ragu. Itu bukan tubuh klon. Di antara kerumunan, mata Jining Xuang menyipit sejenak, seolah-olah dia bisa melihat petunjuknya, dan masih ada kejutan di matanya, bergumam pada dirinya sendiri, itu adalah perpaduan api dan tubuh petir. Di sini, Yang Dingtian melirik kekosongan di atas mereka, dan memandang Chu Xuan di samping mereka. Adik Chu, jurus rahasia apa yang kau ajarkan pada Ye Chen? Chu Xuan menggelengkan kepala, karena merasa tidak mengajarkan jurus hebat seperti itu pada Ye Chen. Hebat seperti